Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Kak Eca berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Semoga papa, mama, opa, oma yang ada di rumah pun juga tetap selalu sehat ya. Nah, hari ini Kak Eca yang akan membawakan puji-pujian. Sebelum kita masuk dalam pujian menyembah nama Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Kita akan mulai dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita memuji nama Tuhan Yesus. Kita akan memulai lagu pertama kita, Jalan Serta Yesus. Mari bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yang kedua, mari kita berdoa bersama-sama untuk kita masuk ke dalam doa pembukaan kita. Tuhan Yesus yang baik, kami yakin dan percaya walaupun kami masih hanya lewat video YouTube, tapi kami mau yakin Kau hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau yang boleh berkati ibadah sekolah minggu kami, sehingga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Berkatilah kakak-kakak yang hari ini akan mengajar, sehingga mereka mampu memberitakan firman-Mu dan boleh diterima di dalam kehidupan adik-adik dan boleh diterapkan dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu, dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang boleh menjamah, membimbing dan memimpin sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Aku juga mau berdoa untuk setiap adik-adik sekolah minggu, papa, mama, opa, dan omanya, sehingga mereka juga boleh selalu dalam keadaan yang sehat. Kiranya Engkau boleh mendengarkan doaku yang kurang dari sempurna ini ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan masuk ke lagu kedua, yaitu Baca Kitab Suci. Mari bernyanyi bersama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap
Kita akan masuk dalam lagu penutup kita, yaitu Yesus Dalam Rumahku. Kita akan berpisah kelas adik-adik. Kak Eca berharap kalian boleh mendengarkan setiap ajaran dari kakak sekolah minggu. Selamat belajar dan selamat hari Minggu, dan jangan lupa bernyanyi bersama-sama. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu kelas balita dan batita. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, semoga adik-adik dalam keadaan yang sangat sehat dan tetap semangat walaupun kita beribadah online. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan lagi. Tapi sebelum itu, kita bersatu dalam doa. Mari kita lipat tangannya dan tutup matanya. Ayo, kita lipat tangan dan tutup mata, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami Bapak, sehingga pada pagi hari ini Bapak, kami bisa beribadah di sekolah minggu secara online Bapak. Bapak, berkati adik-adik sekolah minggu kelas balita dan batita Bapak, agar mereka bisa mengerti apa yang ada di firman-Mu ini Bapak, dan nantinya mereka juga bisa mengikuti Bapak dan melakukan hal-hal baik yang ada di firman-Mu ini Bapak. Terima kasih Bapak, inilah doa kami Bapak, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar lagi nih tentang firman Tuhan, tentang cerita dari Alkitab. Nah adik-adik tahu nggak tentang apa? Nah biar nggak lama-lama lagi, kita langsung nonton aja ya videonya. Kita tonton dulu. Komik Alkitab Anak. Yunus di perut ikan. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Yunus pasal 1, 2 dan 3. Ada sebuah kota yang besar bernama kota Niniwe, tetapi orang-orangnya sangat jahat. Lalu Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe, agar orang-orang Niniwe bertobat. Tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Yunus melarikan diri pergi ke kota Tarsis. Yunus menumpang di sebuah kapal layar, menuju ke kota Tarsis. Tuhan menurunkan badai besar, sehingga kapal itu hampir hancur. Para penumpang mengetahui siapa penyebab badai besar, lalu mereka membuang Yunus ke laut. Tiba-tiba Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus berada di perut ikan selama 3 hari. Yunus pun berdoa agar Tuhan menyelamatkannya. Kemudian Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Untuk kedua kalinya, Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Akhirnya, Yunus pun pergi ke kota Niniwe. Perjalanannya sekitar 3 hari sampai di sana. Yunus berseru kepada orang Niniwe jika mereka
tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum mereka. Semua orang Niniwe percaya kepada Tuhan, dan mereka mau bertobat. Orang Niniwe tidak berbuat jahat lagi, maka Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Ayat hafalan. Ia sabar terhadap kamu. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Nah, adik-adik, dari cerita yang tadi, kalau adik-adik pernah dengar tentang cerita Yunus yang masuk ke perut ikan, digigit ikan kayak gini. Nah, adik-adik, kenapa sih Yunus bisa masuk ke perut ikan? Seperti yang tadi udah dijelaskan di video, Yunus itu disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, sebuah kota yang isinya orang-orang jahat, kan gak ada orang baik di sana. Tapi Yunus itu gak mau, padahal maksud Tuhan untuk mendatangkan Yunus ke Niniwe adalah untuk orang-orang di sana menjadi orang yang lebih baik. Tapi Yunus tidak peduli dengan apa yang Tuhan berikan tugasnya kepada Yunus. Lalu Yunus malah pergi ke Tarsis. Nah, pada saat di kapal ternyata ada ombak dan badai yang besar, adik-adik, sehingga kapalnya itu oleng, nggak bisa, jadi kayak geraknya tuh gak beraturan loh, kayak jadi mereka merasa ada satu orang nih yang membuat hal ini terjadi. Ternyata mereka menganggap bahwa hal itu terjadi karena Yunus. Nah, Yunus dibuang ke laut dan dimakan oleh sebuah ikan yang sangat besar. Tapi ternyata itu adalah kehendak Tuhan untuk Yunus. Tetap walaupun Yunus tidak ingin pergi ke Niniwe sesuai perintah Tuhan, tapi Yunus tetap diselamatkan oleh Tuhan melalui ikan yang besar tadi. Nah, itu adalah sebuah teguhan Tuhan untuk Yunus, dan itu adalah sebuah perbuatan dari Tuhan, yaitu menuntun Yunus kalau misalnya Yunus itu harusnya ke Niniwe bukan ke Tarsis. Itulah yang bisa kakak sampaikan. Semoga adik-adik bisa mengerti. Nanti di minggu depan kita belajar lagi tentang hal-hal lain. Nah, adik-adik, sekian sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya dan tutup mata. Bapa, terima kasih Bapa, kami telah belajar sedikit dari firman-Mu Bapa tentang kisah dari Yunus Bapa. Biarlah kami Bapa bisa terus Bapa Engkau tuntun ke jalan yang lebih baik Bapa. Kami bisa berjalan terus Bapa, bukan ke jalan yang lurus Bapa, bukan ke jalan yang lain Bapa. Kami menyimpang atau ke hal lain yang buruk Bapa. Berkatilah kami Bapa agar kami bisa menjalani kehidupan kami Bapa seturut dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati juga adik-adik sekolah minggu Bapa agar mereka tetap semangat dan menjalankan sekolahnya Bapa, ataupun
kegiatan lainnya Bapak, bahkan sekolah minggunya. Walaupun sekarang Bapak engkau tahu bahwa kami tidak bisa bertemu secara tatap muka Bapak, tapi kami percaya Bapak, penyertaan-Mu tidak akan pernah selesai dari kami Bapak. Terima kasih Bapak, inilah doa kami Bapak, ampunilah segala dosa kesalahan kami, hanya kepadamu kami beri dan bersyukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekian sekolah minggu kita. Shalom, selamat hari minggu semua. Shalom adik-adik kelas kecil dan kelas besar di Jemaat Zaitun. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabarnya adik-adik? Kiranya adik-adik senantiasa dalam keadaan sehat dan di dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, bertemu kembali dengan kakak yaitu Kak Benaf dalam ibadah Minggu secara online di pagi hari ini. Dan kita sebentar akan kembali membaca dan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak meminta adik-adik untuk mengambil sikap sungguh-sungguh. Dan juga adik-adik harus persiapkan seperti biasa Alkitabnya, buku tulis dan alat tulisnya untuk mencatat bagian-bagian yang penting dari yang kakak sampaikan. Kemudian kakak juga minta untuk segala benda-benda yang tidak berhubungan dalam ibadah sekolah minggu, tolong untuk adik-adik tidak gunakan selama ibadah sekolah minggu kita, kecuali laptop atau HP yang adik-adik gunakan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online di pagi hari ini. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kakak akan mengajak adik-adik untuk kita berdoa dulu, mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan menyertai kita di dalam belajar firman Tuhan. Mari adik-adik ambil sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing di minggu yang telah kami jalani Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan boleh mengumpulkan kami di pagi hari ini di dalam ibadah sekolah minggu di Jemaat Zaitun secara online. Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami masing-masing, berikan kesungguhan hati agar setiap firman yang kami pelajari dan kami dengar serta kami baca, kami boleh mengerti dengan baik dan benar seturut dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati juga Kak Benaf Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya hikmat Roh Kudus Tuhan menguasai hati, pikiran, dan perkataan yang disampaikan oleh Kak Benaf, agar itu semua seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami kepadamu Tuhan yang jauh sempurna. Hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kakak ada satu video ilustrasi yang akan menghantarkan atau yang akan menjelaskan kepada adik-adik tentang pembelajaran firman Tuhan kita di pagi hari ini. Mari adik-adik kita saksikan videonya berikut ini.
video ilustrasinya tadi. Sungguh sangat menarik kan? Adik-adik, video ilustrasi yang tadi adik-adik sudah tonton itu berhubungan dengan pembelajaran firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dari kitab Keluaran. Ayo adik-adik, Keluaran itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, betul, perjanjian lama. Setelah kitab Kejadian. Kita buka Alkitabnya, mari adik-adik. Dari kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai ayat 22. Kakak ulangi ya. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayat ke-22. Kalau adik-adik sudah menemukan, Lembaga Alkitab memberi judul Allah Menuntun Umatnya. Sudah ketemu adik-adik? Judulnya yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yaitu Allah Menuntun Umatnya. Mari adik-adik, kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah anak-anak Tuhan yang setia belajar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Puji nama Tuhan. Adik-adik, di pagi hari ini kita akan belajar tentang Tuhan menuntun umatnya. Dari pembelajaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, di sini diceritakan bahwa Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir setelah Tuhan menurunkan 10 tulah. Adik-adik masih ingat 10 tulah yang ada di dalam kitab Keluaran juga? Kakak mungkin tidak perlu menyebutkan satu persatu. Nanti adik-adik bisa lihat di kitab Keluaran di sebelum pasal yang kita baca pada pagi hari ini. Kakak akan menjelaskannya dari tulah yang ke-10. Karena setelah tulah ke-10, Raja Firaun yang sebelumnya tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan pertolongan Musa dan Harun, akhirnya dengan rela memberikan izin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Setelah tulah yang ke-10, yaitu apa adik-adik? Masih ingat adik-adik semua? Ya, kematian anak sulung di tengah-tengah bangsa Mesir. Jadi setelah Tuhan menurunkan tulah yang ke-10 dan Raja Firaun memberikan izin bagi bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, Tuhan tidak begitu saja melepaskan bangsa Israel. Tuhan tetap setia menuntun bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan bagi bangsa Israel. Namun Tuhan juga tetap menuntun bangsa Israel melalui jalan yang tidak menyulitkan bagi bangsa Israel. Kalau dari pembacaan firman Tuhan yang tadi adik-adik sudah baca bersama dengan kakak, Tuhan menuntun bangsa Israel melalui jalan
di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dan jalan ini jalan yang berputar. Kenapa jalan yang berputar adik-adik? Sebenarnya ada jalan yang langsung, yaitu jalan yang melalui negeri orang Filistin. Tetapi Tuhan tidak memberikan bangsa Israel melalui jalan itu. Karena kenapa? Adik-adik mungkin sudah mengetahui dari cerita Raja Daud sebelum dia menjadi raja, ketika dia menuntun bangsa Israel melawan siapa adik-adik? Orang Filistin, tentara yang raksasa. Betul, Goliat. Nah, dari situ pun kita sudah mengetahui bahwa bangsa Filistin ini adalah bangsa yang kuat, bangsa yang besar dan jago berperang adik-adik. Nah, sedangkan bangsa Israel di sini adalah bangsa yang mengalami perbudakan di negeri Mesir. Berarti kan kalau kita ketahui kalau seorang budak itu atau seorang suruhan, dia kan pasti fisiknya pun lemah, dia mungkin juga nggak punya kemampuan berperang. Jadi Tuhan mengetahui akan keterbatasan dari bangsa Israel. Makanya Tuhan tidak mengizinkan bangsa Israel melalui jalur yang melewati negeri bangsa Filistin. Tetapi Tuhan memberikan jalan yang memang berputar jauh melalui padang gurun menuju ke laut Teberau. Nah, adik-adik, itu semua karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihani bangsa Israel, sangat mengasihi bangsa Israel. Jadi dia tidak mau bangsa Israel ini harus berhadapan lagi dengan bangsa Filistin yang kuat dan jago berperang. Padahal sebelumnya dia sudah mengalami perbudakan di negeri Mesir. Nah, apa yang mau kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir? Yaitu kita belajar bahwa Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kita. Namun adik-adik, kita harus mengetahui bahwa tuntunan Tuhan itu membutuhkan proses yang bisa dikatakan tidak mudah, seperti yang bangsa Israel alami ketika dia harus keluar dari tanah Mesir dan menuju ke tanah Kanaan. Sama seperti kita juga adik-adik, ketika kita mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai contoh di dalam sekolah, memang bisa saja Tuhan memberikan kepintaran secara otomatis kepada adik-adik semua. Tetapi Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Supaya apa? Supaya adik-adik harus melalui proses belajar supaya menjadi pintar. Nanti Tuhan akan sertai dari proses belajar adik-adik supaya adik-adik menjadi pintar. Begitupun juga ketika adik-adik ingin mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, berarti kembali lagi adik-adik perlu proses belajar. Jangan mencontek adik-adik, karena itu tidak Tuhan sukai. Jadi pada intinya adik-adik, apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, baik kita dalam keadaan senang, baik kita dalam keadaan sedih, ada Tuhan yang senantiasa di samping kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita adik-adik. Begitupun juga dengan kita. Kita juga jangan meninggalkan Tuhan, apapun itu alasannya. Harus tetap rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin ke sekolah minggu. Kenapa adik-adik? Supaya kita tetap hidup seturut dengan ajaran firman Tuhan dan hidup kita diberkati. Apakah adik-adik mau menjadi anak yang tidak diberkati? Menjadi anak yang, ya kalau bisa dibilang, nanti dinilai orang sebagai anak nakal. Gak mau kan adik-adik? Jadi supaya adik-adik menjadi anak-anak yang baik, harus tetap hidup di dalam firman Tuhan. Jadi adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan di pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah kakak sampaikan ini boleh adik-adik mengerti dengan baik dan dengan benar. Dan kakak ingatkan kembali, di tengah situasi saat ini yang masih bisa dikatakan adik-adik mungkin mengetahui tentang virus COVID-19. Jadi adik-adik tetap harus jaga kesehatan, tetap juga pakai masker,
rajin cuci tangan, jauhi kerumunan, atau jangan berkumpul dengan banyak orang. Kalau mau bermain dengan teman-teman harus pakai masker. Mau makan sebelumnya harus cuci tangan. Ya, adik-adik. Oke, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kelas kecil dan kelas besar di pagi hari ini, kita akan masuk dalam doa. Mari adik-adik ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberikan waktu bagi kami untuk kami kembali belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami, untuk kami senantiasa percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan kami anak-anak-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami juga mempercayakan kehidupan kami, baik di dalam sekolah kami, di dalam aktivitas bermain kami, di dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing, dan juga di dalam kami meraih masa depan serta cita-cita kami. Kami mohon Tuhan yang tetap memberkati kami, dan kami juga berdoa Tuhan menyerahkan kehidupan kami di minggu yang akan kami jalani. Tuhan yang juga tetap memberkati kami. Memberkati juga Tuhan kakak-kakak sekolah minggu kami bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan juga tetap sertai mereka di dalam pekerjaan, di dalam studi perkuliahan bagi kakak-kakak kami yang masih sekolah, dan juga di dalam pelayanan yang Tuhan tetap percayakan mereka untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan bagi kami anak-anak sekolah minggu Gunung Jemaat Zaitun. Kiranya di dalam pelayanan mereka berikan, mereka boleh memberi yang terbaik dan dengan ketulusan hati, agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam pelayanan mereka berikan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, di minggu depan kiranya juga Tuhan tetap memberkati kami, agar kami boleh bersama-sama kembali beribadah di dalam ibadah online bersama dengan teman-teman dan juga kakak-kakak sekolah minggu kami Tuhan. Dan inilah doa kami kepadamu Tuhan yang jauh dan sempurna. Hanya dalam Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai berjumpa di minggu depan dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi teman-teman semua yang di rumah. Teman-teman, kalian berharap banget nih dalam keadaan yang seperti ini kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus ya. Kalian juga berharap teman-teman selalu dalam keadaan sehat, keadaan sukacita, dan baik-baik aja. Puji Tuhan, kalian juga dalam keadaan baik-baik aja dan sukacita. Kalian berharap juga adik-adik juga merasakan hal yang sama ya. Nah, sebelum kita mau mulai kelasnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau ngomong sama Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Oke, kita lipat tangannya, kita berdoa dan mulai ngomong sama Tuhan. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan untuk minggu pagi hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu yang selalu berlimpah di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulai kelas, kami mohon lingkupan-Mu agar kami dapat mengerti dan tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah teman-teman, kita pada bacaan Alkitab minggu pagi hari ini kita ambil dari Matius 26 ayat 69 sampai 75. Kali ulang ya, Matius 26 ayat 69 sampai 75. Kalau udah ketemu, kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ,
orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangislah dengan sedihnya. Nah, teman-teman, kalian juga mau kasih satu tema untuk kita pada pagi hari ini. Self love sama dengan jujur. Maksudnya apa sih? Nah, kita bahas self love dulu yuk. Kalau menurut teman-teman, self love itu apa sih? Teman-teman boleh tulis di buku tulisnya masing-masing. Apa sih arti self love? Apa sih mencintai diri sendiri itu apa sih? Menurut pemahaman teman-teman aja, terserah. Boleh tulis di buku tulisnya. Kalau menurut kalian, self love itu atau mencintai diri sendiri itu sama dengan kita menjaga barang yang kita sangat sukai, kita sangat hargai, tapi itu ibaratkan diri kita, ibaratkan tubuh kita yang orang gak boleh macam-macam sama kita, karena ini satu-satunya yang kita punya gitu. Satu-satunya berharga yang Tuhan kasih untuk kita, yang gak boleh ada yang macam-macam, gak boleh ada yang aneh-aneh gitu. Ya, menurut kalian self love kayak gitu. Nah, apa sih maksudnya self love sama dengan jujur? Di pembacaan kita ini kan Petrus terus berbohong, dan dia terus bilang kalau dia nggak kenal sama yang namanya Yesus. Dia nggak tahu itu Yesus siapa, padahal sebenarnya dia adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus sendiri. Kenapa sih Petrus bisa bohong? Kenapa Petrus bisa, di saat kita bahkan pengen banget jadi murid-murid Tuhan, pengen banget ketemu langsung sama Tuhan Yesus, tapi Petrus malah menyangkal dengan bilang, "Saya nggak kenal." Wow. Kalian mau kasih tahu kalau di sini Petrus itu takut. Ketika dia tahu kalau dia mengaku dia adalah murid Tuhan, dia takut dicemooh, dia takut dijauhi, dia takut dihina, bahkan mungkin dia takut sama disalib seperti Tuhan Yesus, atau dibunuh, atau dicari, atau dihukum. Itu ketakutan yang ada pada Petrus saat itu kan. Nah, kadang kita juga suka takut ya teman-teman. Kita suka takut untuk jujur. Di sini topik kita jujur. Kita takut kalau jujur itu kita akan dijauhi orang, kita akan dicemooh, kita akan ditertawakan, bahkan mungkin kita nggak punya teman karena kita jujur. Karena kadang jujur itu menyakitkan. Tapi di sini Tuhan Yesus mau bilang ke kita kalau jujur itu jangan melihat sesuatu yang gak baiknya. Ketika kita jujur, iya kita akan ditertawakan, kita akan gak punya teman, mungkin kita akan disakiti atau dijauhi. Tapi yang Tuhan Yesus mau kasih tahu ke kita adalah ketika kita jujur, kita gak punya rasa bersalah, kita nggak menyimpan kebohongan yang suatu saat ketika kebohongan itu terbongkar akan menjadi masalah yang lebih besar dari hari ini. Dan Tuhan Yesus mau itu kepada kita. Tuhan Yesus mau kita punya damai dalam diri kita sendiri dengan jujur. Dan ini yang kalian maksud self love. Ketika teman-teman mencintai diri teman-teman sendiri seperti Tuhan mencintai teman-teman, teman-teman akan tahu kenapa sih kita harus jujur. Kenapa kalian harus jujur? Karena kalian gak mau punya rasa bersalah terhadap diri kalian. Karena ketika kalian punya rasa bersalah, kita gak akan tenang. Hidup itu akan terasa sangat sulit. Karena kita punya rasa bersalah yang besar. Kebohongan yang kita takut ketika kebohongan itu suatu saat akan
terbongkar akan menjadi masalah yang lebih besar, dan itu yang Tuhan Yesus gak mau dalam diri kita. Yang Tuhan Yesus mau adalah kita mencintai diri kita sendiri dengan salah satunya menghargai diri kita sendiri dengan jujur. Gak usah jujur memberitakan kebenaran dengan ngomongin politik misalnya atau apapun, enggak, tapi jujur aja ke diri kita sendiri, jujur ke orang-orang terdekat kita. Coba untuk berkata jujur, karena ketika teman-teman jujur, faktanya adalah ya tadi, kita dijauhin, kita nggak punya teman, bahkan mungkin kita dikucilkan, bahkan mungkin kita disakiti. Tapi teman-teman percaya deh, setelah itu di sisi lainnya, di sisi lain dari kepahitan itu, kita punya damai di diri kita sendiri. Kalau gak ada rasa bersalah apapun, gak ada rasa ketakutan apapun akan masa depan yang akan berujung ke masalah yang lebih besar kalau kita berbohong. Sesimpel itu teman-teman. Jadi jujur itu gak sama dengan hancur, tapi jujur itu manjur. Emang sakit, jujur itu sakit, jujur itu dijauhi, jujur itu gak punya temen, jujur itu dicemooh, diomongin segala macam. Tapi bukan itu yang jadi fokus kita saat ini. Yang jadi fokus kita adalah jujur itu adalah self love. Jujur itu adalah kita menghargai diri kita sendiri. Dengan mencari damai, dengan menciptakan damai di dalam diri kita, dengan menjadi jujur. Dimanapun kita berada, ketika kita jujur, ketika kita mencintai diri kita sendiri dengan kejujuran, teman-teman percaya deh kalau damai sejahtera itu akan terus ngikutin teman-teman. Dan itu yang Tuhan Yesus mau. Gak perlu jujur yang tadi kalian bilang, gak perlu jujur ngomongin politik, ngomongin orang, bahkan ngomongin bagaimana hutang negara atau gimana. Gak perlu. Yang perlu kita nyatakan kejujuran adalah hal-hal kecil aja, kayak jujur kalau teman-teman pulang ke rumah telat, jujur kalau teman-teman sehabis pulang sekolah misalnya udah mulai offline, mau main dulu, jujur ke mama, ke papa. Ya memang ada konsekuensinya dari kejujuran, tapi teman-teman percaya, sekalian mau ngomong, teman-teman percaya kalau ketika teman-teman jujur akan ada damai sejahtera yang muncul dalam hati teman-teman. Yang oke, jujur itu fun, jujur itu enak. Karena ketika teman-teman pasti pernah berbohong, pasti kita semua pernah berbohong. Tapi teman-teman juga pasti merasakan ketika kita berbohong, setelah itu kita akan merasakan rasa takut, dimana kalau bohong ini ketahuan nanti nih bakal masalah banget nih, ya kan? Nah, itu yang Tuhan Yesus gak mau. Karena hal itu, karena hal ketakutan itu, kita punya rasa bersalah kepada diri kita, dan kita gak tenang, gak punya damai sejahtera. Dan kalian bilang itu yang Tuhan Yesus gak mau dalam hidup kita. Jadi ketika teman-teman milih jujur atau bohong, jangan lihat hal jeleknya. Oh, kalau gue jujur akan dimusuhi, kalau gue jujur akan dijauhi. Tapi lihat sisi baiknya, sisi Tuhan Yesusnya. Kalau saya jujur, damai banget hati, gak nyimpan kebohongan apapun, gak menyimpan ketakutan apapun. Dan itu salah satu yang kalian bilang self love, mencintai diri sendiri dengan kejujuran, dengan mencari damai. Untuk siapa damainya? Bukan untuk negara, bukan untuk bangsa, bukan, itu terlalu jauh ya teman-teman. Tapi untuk diri kita sendiri. Cukup damai untuk diri kita sendiri yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita.
Itu jadi it's okay, nggak apa-apa kalau ketika teman-teman coba untuk jujur, nggak punya teman, dijauhi, bahkan mungkin sakit dan pahit banget rasanya. Tapi teman-teman percaya deh kalau mukjizat Tuhan, tangan Tuhan nggak akan jauh dari teman-teman. Teman-teman juga percaya kalau hidup teman-teman nggak dipenuhi rasa takut dan rasa bersalah, karena teman-teman cuma punya satu tujuan, yaitu mencintai diri sendiri dengan menjadi damai dan mencari damai untuk diri kita sendiri. Jadi self love sama dengan jujur. Self love sama dengan jujur. Catat ya di bukunya ya. Oke, dari kisah Petrus ini kita belajar banyak hal banget ya. Wow, gila. Kita belajar cinta diri sendiri, kita belajar mencari damai, kita belajar ngapain takut kalau jujur, kita belajar ketakutan itu sebenarnya ada di dalam kebohongan, kita belajar untuk gak takut dijauhi, gak takut dicemooh. Karena apa? Karena tujuan kita hanya satu, mencari damai sejahtera untuk diri kita sendiri. Oke, sekarang kita selesai materi kita sampai di sini. Kita mau berdoa, kita mau berdoa penutup. Teman-teman lipat tangannya lagi. Teman-teman lipat tangan karena kita mau ngomong lagi sama Tuhan Yesus. Kita mau bicara. Yuk, kita lipat tangannya. Jangan lupa yang tadi dicatat. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih ya, karena Tuhan sudah mengajarkan kami tentang kejujuran, tentang mencari damai untuk diri kami sendiri, tentang cinta diri kami sendiri. Seperti Engkau mencintai kami, seperti Engkau mengajari kami untuk selalu jujur. Kami tahu Tuhan, jujur bukan untuk siapa-siapa, jujur bukan untuk siapapun, tapi jujur untuk diri kami sendiri. Karena sebegitu besar cinta Tuhan kepada kami, Tuhan mau kasih damai ke dalam hidup kami dengan kejujuran yang akan kami pilih nanti. Tolong tuntun kami Tuhan, kami mau selalu menjadi anak yang jujur, kami mau selalu menjadi anak yang mencintai diri kami sendiri, kami selalu mau menjadi anak yang mencari damai sejahtera itu untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, sekali lagi terima kasih. Sebentar kami mau melakukan aktivitas kami lagi, kami mau mungkin membantu mama atau papa atau mengerjakan PR. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu teman-teman semua.